Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pertama dengan Nyai Nafisah, punya anak satu, Abdullah, meninggal. Kemudian beliau menikah dengan Nyai Nafiqah. Di situ beliau punya anak namanya Hannah, Khairiyah, Aisyah, Izzah, Abdul Wahid, Abdul Hafiz, Abdul Karim, Ubaidullah, Masrurah, Muhammad Yusuf. Dari Abdul Wahid inilah yang dulu menjadi Menteri Agama, lahir Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan sekarang adik beliau Kiai Haji Solahuddin Wahid. Nah, jadi saya silaturahim ke pesantren Tebu Ireng, ketemu dengan anak. Jadi nasabnya Kiai Gus Solahuddin Wahid bin Abdul Wahid bin Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau ada lagi anak dari Nyai Masrurah, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yaqub. Nah, ini adalah keturunan-keturunan beliau. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu orangnya banyak puasa sunat. Nah, ini bagi yang suka puasa sunat, bagus, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Di antara kebiasaan beliau adalah beliau banyak puasa sunat. Dari mana dia dapat tradisi banyak puasa sunat itu? Ternyata ibunya yang bernama Nyai Halimah shamat thalatha sanawatin qabla wiladatihi. Sebelum Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari lahir, maka Nyai Halimah puasa 3 tahun berturut-turut. Tapi tidak nyambung, tetap makan malam. Tapi besoknya puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Jangan heran kenapa anaknya suka puasa, karena emaknya suka puasa. Jangan heran kenapa anaknya suka lagu dangdut, karena emaknya suka ngaji. Artinya apa? Beliau suka puasa, riyadhahnya tinggi. Maka jangan heran kalau dihafal. Saya ketika baca buku-bukunya itu, saya yakin dan percaya sebagian besar itu dia tidak lihat buku. Beda dengan kita sekarang nulis, kopi, atau baca buku. Dia tidak lihat buku. Karena saya lihat lain di buku teks asli dengan yang ada di buku dia. Terjadi beberapa perbedaan kalimat. Di situ saya kesimpulkan, dia tidak baca buku, tapi dari hafalannya, dari kepalanya. Kenapa bersih? Karena banyak puasa. Nah, ini sengaja saya kutip, saya ambil beliau banyak puasa sunat, dan itu dia ambil dari tradisi ibunya. 3 tahun puasa sebelum beliau lahir. Ini jadwal rutin beliau. Bagaimana jadwal rutin beliau? Beliau bangun malam tahajud witir, habis itu tidur, kemudian beliau bangun lagi sholat subuh. Habis sholat subuh beliau tidak keluar dari masjid, dia baca wirid dan hizib. Wirid hizib itu wirid rutinan. Dia punya bacaan-bacaan khusus yang ditulis dalam bukunya. Sudah saya tahqiq. Kemudian setelah baca itu beliau mengajar sampai terbit matahari. Habis itu beliau habis terbit matahari, beliau menjumpai pekerja-pekerja yang mengurus kebun, karena beliau punya sawah. Sawah inilah yang menghidupi pondok pesantren. Jadi tidak hanya sekedar baca kitab, hadatsana Ibnu Qutaibah bin Sa'idin, hadatsana fulan-fulan, tidak. Tapi beliau punya 2. Pertama usahanya toko, dia punya toko di Jombang. Yang kedua dia punya sawah. Maka beliau ada waktu kosong khusus untuk melihat itu. Lalu kemudian itu dia baca kitab. Habis itu baca kitab yang dibaca kitab Al-Muhazzab Muwatta. Kemudian setelah itu beliau menyambut tamu. Nah, jadi tidak hanya mengaji tapi juga tamu-tamu yang datang beliau sambut. Setelah itu sebelum sholat zuhur beliau qailulah. Qailulah ini tidur siang sedikit, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Habis itu pulang ke rumah. Di malam hari pula masih begadang lagi, nongkrong-nongkrong sampai jam 11 malam. Makanya hidup orang sekarang tak awet. Sampai 40, 45 batuk mati. Beliau kenapa badannya sehat sampai tua? Karena hidupnya makannya sedikit, karena banyak puasa sunat, buka puasanya sedikit, dan tidurnya full. Malam tahajud, witir, habis isya ngaji, tidur, dan dia siang ada tidur ikut sunnah Nabi, tidur qailulah. Kemudian setelah zuhur beliau membaca kitab lagi, baca kitab ke murid-murid. Setelah itu sore-sorenya beliau memeriksa
meriksa tugas-tugas yang dikasih, sudah selesai atau belum. Kemudian itu beliau sholat asar, habis itu baca kitab Fathul Qarib. Baca kitab Fathul Qarib, kitab fikih sore. Setelah itu nunggu azan maghrib, duduk nunggu azan maghrib, beliau baca buku. Jadi beda antara ada wirid ngajar, ada qailulah, ada makan, ada puasa, ada baca buku. Sekarang banyak orang ceramah tak pernah baca buku. Akhirnya ngomong ngawur, tak kemana-mana, ngelantur. Beliau baca buku tetap. Sebelum azan maghrib, beliau sempatkan mutolaah baca buku. Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib ke isya, beliau nyambut tamu lagi. Jadi ada tamu siang, ada tamu sore. Tidak menyepelekan tamu. Habis maghrib ke isya datang tamu, jumpa, konsultasi, minta barokah, minta doa dan lain sebagainya. Setelah sholat isya, baru beliau baca kitab Ihya Ulumuddin, tasawuf. Coba tengok. Kalau siang dia baca kitab fikih, tapi kalau malam dia baca kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bagi yang mau ikut jadwal Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ini sehat, bagus. Lalu kemudian beliau juga baca tafsir. Tafsir yang beliau pilih tafsir Ibnu Katsir. Kenapa tafsir Ibnu Katsir? Karena dia ahli hadis. Tafsir yang paling selamat dari Israiliyat, tafsir Ibnu Katsir. Sementara di zaman itu yang dibaca di tempat-tempat lain tafsir Khazin, tafsir Thalawi yang mengandung kisah-kisah Israiliyat. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari membacakan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh ahli hadis yang paling selamat dari Israiliyat, yaitu kitab tafsir Al-Qur'anil Azim ditulis oleh Syekh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Setelah itu malam beliau makan. Beliau makan malam jam hatta sa'ah hadiyata asyrah. Beliau makan malam jam 11, tapi makannya tak banyak, sedikit. Beliau makannya malam sekaligus untuk persiapan besok puasa. Kemudian beliau liburnya 2 hari, hari Selasa dan hari Jumat. Hari Selasa itu dikhususkan untuk periksa kebun dengan toko-toko barang dagangan, berapa laku, berapa modal, berapa keuntungan untuk pondok pesantren, dan kemudian untuk melihat sawah. Itu hari Selasa. Sedangkan hari Jumat beliau khususkan untuk 2, banyak-banyak baca Quran dan sholawat Nabi. Ini bukan hanya sekedar berita cerita tentang hidup beliau, tapi kita ambil jadi pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa mengikut gerak langkah beliau, insyaallah. Amin. Hari Jumat banyak-banyak. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Suatu hari ketika beliau kena demam panas. Kena demam panas 4 tahun sebelum meninggal. Jadi kalau beliau meninggal umur 76, berarti waktu itu umurnya 72. Waktu itu dia kena demam panas. Lalu kemudian kata santrinya, Kiai, kalau gitu sholatnya di kamar aja, sholatnya di rumah aja, karena ini demam panas. Apa kata beliau? I'lam ya bunayya anna nara jahannama asyad min hararati hadhil humam. Ketahuilah wahai santri, panasnya api neraka belum ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya demam ini. Oleh sebab itu, Kiai, ahli hadis, alim, tapi tetap tak mau meninggalkan sholat berjamaah. Ini baru taubat 3 hari udah tak mau sholat jamaah. Beliau ada amalan rutin membaca Dalail Khairat. Ada kumpulan sholawat namanya Dalail Khairat. Itu yang selalu beliau amalkan. Kalau ada waktu kosong, beliau membaca Dalail Khairat, dan beliau memberikan ijazah kepada murid-muridnya untuk membaca Dalail Khairat. Intinya di antara amal beliau yang paling banyak adalah membaca selawat. Kemudian sifat beliau adalah orangnya tawadhu. Apa kata beliau kalau menulis buku? Min aqallil khaliqati bal min la syai'a lahu. Buku ini ditulis oleh hamba Allah yang paling hina, rendah, dan tak ada apa-apanya. Jadi kalau habis nulis buku ditulisnya gitu. Buku ini ditulis oleh orang yang tidak ada apa-apanya. Bukan macam Ustaz sekarang, tolong tulis baliho saya, doktornya buat besar-besar. Saya kan baru sidang kemarin. Makanya kalau ada orang sombong baca biografi saya sama Syari ini, Masya Allah. Alim, sanad hadis di kepalanya, mengajar di Masjidil Haram, tapi nulis buku dari orang yang tak punya apa-apa.
Man la syai'a lahu fil haqiqah. Man la syai'a lahu fil haqiqah. Orang yang tak punya ada apa-apanya menurut hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau orangnya zuhud. Beda zuhud sama miskin. Banyak orang sekarang kalau ada disebut zuhud, bayangannya miskin. Syekh Hasyim Asy'ari tidak miskin. Karena dia punya toko, dia punya ruko, dia punya barang dagangan, dia punya sawah. Tapi hidupnya sederhana. Bagaimana hidup sederhana? Dinding rumahnya dari bambu, lantainya dari semen, tidak ada perabot, duduknya di lantai, hiasan dindingnya hanya kitab-kitab. Sekarang banyak juga rumah ustadz dindingnya kitab-kitab tapi nggak pernah dibaca. Lemarinya mahal sekali. Lalu kemudian setiap bulan itu dia panggil santri-santri supaya menjemur kitab. Santri-santri dipanggil menjemur kitab itu karena takut berjamur. Kitab mahal. Itulah hiasan beliau. Fikuli setiap bulan. Lalu kemudian pada saat usianya sudah tua, datanglah orang kaya. Murid beliau, Kiai ini rumah udah nggak layak lagi, kami bangunkan ya. Beliau tetap menolak, tapi karena terus diminta, akhirnya direnovasilah rumah itu. Dan beliau punya mobil, bukan untuk pamer sombong, tapi karena untuk mobil kuno, mobil unik yang dipakai hanya sekedar keperluan saja. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau pernah diberikan penghargaan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1937. 8 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Ratu Wilhelmina menyerahkan bintang emas dari Belanda. Tapi kemudian Syekh Hasyim Asy'ari menolak. Dengan lembut dia menolak, dia tidak mau. Karena kalau dia terima berarti itu persetujuan dia terhadap penjajahan Belanda kepada bangsa Indonesia. Dia tidak mau. Beliau pernah mendapatkan 3 jabatan dari Jepang. Pertama, ingin diangkat menjadi Jawa Hokokai, yaitu sebuah lembaga sosial. Yang kedua, beliau diangkat menjadi kantor urusan agama Sumuhu. Kemudian beliau pula ingin diangkat menjadi mendapatkan penghargaan. Semuanya beliau tolak. Syekh Hasyim Asy'ari menolak penghargaan Belanda dan Jepang. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari menolak jabatan. Dikumpulkan seluruh orang Indonesia paling hebat. Dari yang 10 ini dipilih lagi 6. Dari yang 6 ini dipilih lagi 4. Dari yang 4 ini dipilih lagi 2. Dari yang 2 ini dipilih lagi 1. Sampai pilihan kepada beliau. Syekh Hasyim Asy'ari dipilih jadi presiden. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, saya berjuang selama ini bukan karena ingin jabatan itu, tapi ingin supaya Indonesia merdeka. Dan beliau tetap kembali ke pondok pesantren Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau tidak menerima bantuan. Datanglah orang-orang kaya ingin memberikan bantuan, tapi cara beliau tidak kasar. Dia tidak mengatakan, orang kaya, kau bawa semua hartamu ini, haram ini. Tidak. Nah, beliau tetap terima kasih. Lalu kemudian ada santri-santri beliau panggil. Kemudian ada orang-orang yang perlu buat pesantren, perlu tanah, baru beliau salurkan. Karena beliau sendiri punya sawah, punya toko untuk menghidupi pesantren. Beliau mengalihkan bantuan. Langsung dilihat oleh saksi. Saksi ini menulis dalam bukunya. Nama saksinya Sayyid Muhammad Asad bin Ali bin Ahmad bin Syihab. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Datang beberapa ibu-ibu. Ini dilihat. Muslimat. Qaddamna min Aqsa. Datang ibu-ibu. Jadi memang rupanya yang suka nyumbang itu dari dulu memang ibu-ibu. Ibu-ibu di sana, di sini tak tahu. Mereka kumpulkan duit mereka berikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, terima kasih atas segala bantuannya, tapi kebetulan ada yang lebih memerlukan. Akhirnya didirikanlah pondok pesantren khusus perempuan. Waktu itu pondok pesantren hanya laki-laki saja, perempuan tak boleh belajar. Pantang perempuan belajar. Bahkan ada yang mengatakan perempuan tak boleh belajar nulis, haram. Tapi pada saat itu pemikiran beliau maju dan beliau ambil uang ibu-ibu perempuan yang sudah mengumpulkan dana tadi, dibangunkanlah khusus pesantren khusus untuk perempuan. Makanya beliau layak mendapatkan penghargaan pendidikan terhadap perempuan. Tapi jangan bayangkan Syekh Hasyim Asy'ari itu ulama dengan jenggotnya, dengan sorbannya, dengan jubahnya, ahli hadis, pejuang kemerdekaan, lalu nggak pernah bercanda, orangnya serius saja, tidak. Saya tulis ada satu sisi canda beliau. Dulu kalau ada tentara Jepang bawa pesawat, tentara Jepang, maka orang Jawa akan mengatakan kasuke.
Kasuke. Kasuke bahasa Jepang artinya lari, lari. Lari, tentara Jepang datang. Kasuke, lari, tentara Jepang datang. Tapi makna itu di pesantren Tebuireng lain. Kalau Syekh Hasyim Asy'ari sedang patroli, sedang memeriksa kamar-kamar santri, itu santri-santri yang lain langsung ngasih tahu kawannya, Kasuke, Kasuke. Apakah ketika santri mengatakan Kasuke, awas tentara Jepang datang, apakah waktu itu Syekh Hasyim Asy'ari marah, ngamuk? Tidak. Dia pun tersenyum melihat kelakuan tingkah laku santri-santri tersebut. Jadi beliau punya sisi humanisme kemanusiaan, tidak kejam, tidak pemarah. Mungkin itulah yang membuat orang tertarik dengan kepribadian Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dia orang yang terbuka. Waktu itu ada gubernur Belanda namanya Van der Plas, datang membawa anjing, bertamu ke rumah Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau sambut karena dianggap ini sebagai seorang tamu, sebagai seorang manusia, ukhuwah insaniyah, beliau sambut. Tapi ketika mau ditarik untuk ikut kerjasama dengan Belanda, beliau tolak. Kamu datang sebagai tamu, oke. Tapi kalau untuk mengajak kerjasama dengan penjajah, tidak. Ada masanya lembut, ada masanya tegas, ada masanya keras, ada masanya terbuka. Begitu kepribadian Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau orang yang sabar menghadapi ujian. Pemerintah Jepang menuduh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren, mengumpulkan massa ingin melawan Belanda. Maka dimasukkanlah beliau ke dalam penjara. Berapa lama beliau di penjara? 6 bulan lamanya di penjara, disiksa. Bahkan tangan kanan beliau mengalami cacat, sampai cacat tangan kanannya disebabkan oleh penyiksaan tersebut. Dan murid-murid beliau berdatangan ingin menggantikan. Daripada kiai kami, kamilah yang masuk, tapi Belanda tidak mau. Jadi jangan bayangkan Syekh Hasyim Asy'ari itu hanya duduk mengajar hadis lalu kemudian hidupnya nyaman, enak, tenang. Beliau berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Jepang, masuk penjara, disiksa. Luar biasa kehidupan beliau. Maka setelah membaca-baca biografi, banyak kita terinspirasi. Yamsaskum qaumun qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh. Kalau kamu merasakan kesulitan dalam hidup, maka sesungguhnya ulama-ulama dulu jauh lebih sulit, jauh lebih susah, jauh lebih payah hidupnya. Beliau lebih mementingkan persatuan umat. Jadi terjadilah khilafiyah pada zaman Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka beliau mengeluarkan satu pidato persatuan. Pidato ini dibacakan pada tahun 1935 dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-11 di Banjarmasin. Haji Abdul Malik Karim Abdullah Buya Hamka terkesima, terpukau dengan pidato ini. Maka diterjemahkan beliau ke dalam bahasa Indonesia dan disiarkan di majalah Panji Mas, Panji Masyarakat. Yang nulis ketua NU, pendiri NU, yang menerjemahkan ulama Muhammadiyah demi untuk persatuan umat. Masya Allah, tabarakallah. Ini ditulis dalam kitab, judulnya satu kitab khusus, Risalah Maftuhah, judulnya Al-Mawa'iz, nasihat-nasihat, bahwa kita ada ikhtilaf dalam bidang fikih, bahwa kita ada perbedaan-perbedaan. 1935 artinya apa? Hampir seabad yang lalu. 1935 beliau sudah menulis tentang persatuan umat. Sekarang 2020 besok pagi, nanti malam. Masya Allah, hampir 100 tahun yang lalu. 100 tahun kurang 20, 100 tahun kurang 15, 85 tahun yang lalu beliau sudah menulis tentang persatuan-persatuan. Jadi jangan ajari orang Indonesia tentang persatuan, karena Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Buya Hamka sudah. Tapi Buya Hamka bukanlah sepadan usia. Yang sepadan dengan Syekh Hasyim Asy'ari adalah ayah Buya Hamka, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Sedangkan Buya Hamka sebaya dengan anak beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau memasukkan nilai-nilai konstitusional dengan cara yang konstitusional. Makanya anak-anak beliau itu bergerak di bidang politik. Di antaranya Kiai Abdul Khalik Hashim mendirikan partai AKUI. Kemudian anak beliau Abdul Karim Hashim melanjutkan partai Masyumi. Kemudian anak beliau Kiai Muhammad Yusuf Hashim melanjutkan partai Hizbu Nahdlatul Ummah, PNU. Begitu ditulis oleh cucu beliau.
Setelah cucu apa? Anak cucu cicit beliau. Namanya Gus Isom Azik. Dalam kitab Syekh Muhammad Asy'ari Al-Alimul Mujahid. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, ulama mujahid sejati. Halaman 39. Beliau tidak hanya ahli hadis, tidak hanya kiai, tidak hanya ahli fatwa, ahli fikih, tapi juga beliau peduli pada ekonomi umat. Maka dikumpulkannya pengusaha-pengusaha, dibuatlah satu lembaga namanya Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Nahdlatul Tujjar, kebangkitan pedagang-pedagang. Karena beliau sendiri pedagang. Bahkan satu hari khusus, hari Selasa, tidak ngajar, dikhususkan untuk memeriksa dua, dagang dan kebun. Jadi beliau adalah entrepreneur, businessman, dan beliau membangun itu, maka bangkitlah yang disebut dengan Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang-pedagang. Apa pelajaran dari sini? Umat Islam kalau mau independen, tidak diintervensi orang pemikirannya, maka mesti bangkit dalam bidang ekonomi.